Pada saat yang sama, ada sebuah bintang di kehampaan yang agak jauh dari bintang Hanfan. Yuxuan tergantung di atas bintang itu, menatap bawah dan menunjukkan senyum puas setelah napas panjang. Tampaknya hati yang menggantung akhirnya dilepaskan. Benar saja, dia pergi. Sepertinya dia benar-benar tidak menemukan petunjuk. Sekarang dia dapat yakin bahwa dia akan menyerap darah dewaku. Klon dewa asli ini tidak dapat terus menerobos. Selama dia mendapatkan ini darah dewa, dia bisa menelannya. Kekuatan bintang yang cukup bisa menembus dewa asli dari alam leluhur. Terserah padanya dan berbicara langsung dengannya, dan permaisuri berada di ujung kekuatannya, dan dunia nyata Suanyin cepat atau lambat akan menjadi milikku. Yuxuan terletak di kota tertentu dari bintang ini saat ini, dan di aliran orang yang tak ada habisnya. Yuxuan tertawa terbahak-bahak, dan tak terhitung banyaknya orang yang lewat di sekitar melemparkan pandangan aneh. Tanpa menunggu orang-orang ini curiga, Yuxuan tiba-tiba menginjak telapak kakinya, dan seluruh kota tiba-tiba terguncang. Dari jarak langkah lain, ratusan kaki, semuanya meledak menjadi buih darah akibat gempa susulan, dan tidak satu terselamatkan. Sebuah lubang besar tenggelam di kota, dan Yuxuan berubah menjadi pelangi dan langsung menuju kehampaan, menuju Han Fanxing dengan kecepatan tercepat. Han Fanxing, di dalam bola darah emas, sosok tersebar dalam karakter besar saat ini, dan darah emas yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir. Batas atas kekuatan avatar tidak akan berhenti karena masalah darah. Ketika Xiaoyan mendengar Yuxuan membicarakannya, dia masih mengkhawatirkannya, berpikir bahwa dia memiliki 3 hati api yang dapat digunakan untuk memalsukan darah, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yuxuan telah menyiapkan hadiah yang luar biasa ini untuknya. Xiaoyan sendiri duduk bersila di samping, dan sosok di bola darah emas adalah avatar Xiaoyan dari dewa asli, sepertinya butuh sedikit waktu untuk menyerap darah sepenuhnya. Menurut waktu, Yuxuan harus segera kembali, gumam Xiaoyan, tetapi matanya penuh ketidakpedulian. Lagi pula, permaisuri masih meringkuk di pelukannya, jadi Xiaoyan bisa begitu tenang dan tenang. Setelah sebatang dupa lagi, sosok Yuxuan tidak muncul seperti yang ditebak Xiaoyan. Kekuatan jiwa Xiaoyan terpancar keluar, dan tidak ada nafas yang memasuki inti bumi di sekitarnya. Xiaoyan merasa bahwa Yuxuan tidak kembali untuk sementara waktu. Sesuatu yang aneh. Namun nyatanya, Yuxuan sudah kembali ke Han Fanxing, hanya saja. Tapi dia ditangguhkan di atas Han Fanxing, dengan puluhan ribu rune muncul di tangannya. Di udara Han Fanxing ditempa larangan besar. Pembatasan ini disebut penutup langit 9918. Anda hanya bisa keluar tetapi tidak masuk. Meskipun saya telah mencari sebanyak mungkin kehampaan di sekitarnya, tidak menutup kemungkinan bahwa bocah itu bersembunyi di suatu tempat. Ini adalah kasus, jadi hati-hati beberapa akan lebih baik. Memikirkan tentang itu, darah dewa saya harus sepenuhnya matang sekarang, dan tidak akan terlambat untuk menyerapnya setelah saya membuat semua pengaturan. Rune Yuxuan terus membentuk. Tanda satu persatu dan tersebar di udara, melihat sekeliling dengan hati-hati, dan tidak menemukan aura aneh, dan tidak ada aura aneh yang datang dari pusat bumi, jadi Yuxuan tidak terburu-buru. Orang ini juga berhati-hati, meninggalkan lebih dari selusin bekas jiwa. Untungnya, Yuaner menemukan dan menghapusnya, jika tidak, dia akan tahu jika dia menyentuh bola darah, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Formasi sudah telah dipasang di sini, dan ada cukup jejak yang tersisa untuk kepastian. Seseorang akan menyentuh jejak ketika dia datang, dan dia akan mengetahuinya. Namun, permaisuri mengibaskan semua jejak ketika dia memasuki tempat ini, tetapi jejak itu tidak menghilang, sehingga Yuxuan tidak akan menemukan bahwa seseorang telah masuk. Dengan berlalunya waktu, sel darah emas puluhan kaki telah berubah menjadi beberapa kaki dalam ukuran, dan hampir 80% dari darah dewa telah diserap oleh klon Xiaoyan dari dewa asli. Awalnya hanya ada 2 segel bintang, tetapi sekarang bintang ketiga perlahan muncul, dan setelah beberapa saat bintang keempat mengikuti di belakang, dan bintang kelima secara bertahap memadat saat menjulang. Energi dan darah avatar dewa asli meroket. Ini adalah kekuatan bintang yang terkandung dalam energi dan darah. Jelas bahwa darah orang suci berevolusi menjadi darah para dewa. Xiaoyan bisa merasakan darah mendidih di tubuhnya, tetapi situasi seperti ini bukanlah yang diinginkan Xiaoyan dibandingkan dengan ki dan darah yang terus naik dan menyatu menjadi daging dan darah. Xiaoyan terus-menerus menekannya. Kekuatan agung bintang-bintang terkandung dalam ki dan darah,
dan itu tidak terus diintegrasikan ke dalam daging dan darah untuk saat ini, karena saat ini bintang kelima di antara alis klon dewa asli telah memadat, mengesankan. Bukannya Xiao Yan tidak ingin terus memperkuat avatar dewa asli, tetapi jika Xiao Yan tidak menekan kekuatan bintang yang terkandung dalam darah, avatar dewa asli dapat menembus hingga 6 atau bahkan 7 bintang. Meskipun Dewa Xiao Yan telah menembus ke ujung kaisar, sudah mati, tetapi kekuatannya masih pada langkah pertama. Jika avatar dewa asli menerobos ke 6 bintang, saya khawatir Xiao Yan akan juga itu hanya bisa disegel di Zichen Void Spirit Pagoda. Perbedaan kekuatannya terlalu besar dengan dewa, begitu lepas kendali, itu akan sangat merepotkan. Itu pernah muncul sekali di wilayah kutub jurang sebelumnya, jika tidak ditekan oleh kelinci awan es, akan sulit untuk menemukannya, dan jika kehilangan kendali, itu tidak akan dapat digunakan oleh Xiao Yan. Tetapi kekuatan bintang-bintang yang terkandung dalam darah ditekan oleh Xiao Yan, dan itu tidak sulit, kekuatan bintang-bintang itu sangat murni dan tanpa kegelisahan, sehingga bisa sangat damai di tubuh klon dewa asli. Kekuatan bintang yang terkandung di dalamnya untuk sementara Xiao Yan tidak perlu mencari bintang lagi, apa yang terkandung dalam darah sudah cukup untuk menerobos ke dewa asli bintang 6 atau bahkan bintang 7. Sel darah emas menyusut dengan cepat dan memadat di dada dewa avatar asli, terus tenggelam di sepanjang 7 lubang dewa avatar asli, halus seperti pegas, seolah dibuat khusus. Bum bum bum. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh. Xiao Yan sendiri mengangkat kepalanya dan melihat ke arah suara itu. Akhirnya kembali, gumam Xiao Yan, sudut mulutnya sedikit terangkat. Di kejauhan, saya mendengar suara tawa liar yang sepertinya berasal dari Yuxuan. Ketika saya menerobos dewa asli dari alam leluhur dengan tubuh fisik saya dapat merobek anak kecil itu dengan tangan saya, dan saya juga dapat menekan permaisuri. Tubuh fisik ini tidak pernah merasakan kenikmatan ikan dan air, jadi saya akan mengalah dengan permaisuri saat itu. Bai Zhang, saya mengatur formasi penahan satu persatu untuk memastikan tidak ada yang salah, bahkan jika bocah itu masuk, dia dapat memblokir 1 atau 2, bahkan jika dia bisa, tidak memblokir 1 atau 2, saya menyiapkan formasi teleportasi besar, tidak bisakah saya melarikan diri jika saya tidak bisa mengalahkan saya? Petik 2. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah, saya sangat berhati-hati, kali ini saya masih tidak percaya ada yang salah. Petik 2. Biarkan aku menyerap darah dewa ini dan menjadi dewa asli terkuat yang masih hidup di dunia ini. Suara itu semakin dekat dan dekat, seolah-olah datang dari atas kepala Xiao Yan. Saat berikutnya, dengan ledakan, sesosok menerobos tanah dan bergegas ke tengah bumi. Cahaya keemasan memancar dari tubuhnya, seluruh tubuh tampak sangat bahagia. Dan sosok ini muncul tanpa memihak di depan kelinci Bingyun, menghadap mata Xiao Yan, wajah tertawa gila itu tiba-tiba membeku, seolah-olah otot-otot di wajahnya telah ditinju dengan keras, kaku seperti batu.